apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami sadar itu karena pekerjaan Tuhan, karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami bisa datang beribadah, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan yang terbaik yang kami bisa buat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, waktu bergulir sangat cepat. Kita sudah ada di minggu pertama di bulan Desember ya. Beberapa gereja sudah mulai merayakan Natal hari ini ya. Dan tentu momen-momen Natal, kalau Bapak Ibu lihat di depan juga sudah ada pohon Natal mengingatkan kita sebentar lagi kita akan sama-sama memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama membaca sebuah pesan di Alkitab berkaitan juga dengan hari kelahiran Yesus. Tapi kita akan melihat beberapa hal yang berbeda. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38 ini menjadi nats pembacaan kita, menjadi perenungan kita hari ini. Ya, saya mulai membaca ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi Alkitab memberikan sebuah penegasan yang jelas bahwa Maria itu perawan. Artinya belum pernah menikah, belum pernah melakukan hubungan badan intim layaknya seorang suami istri. Nah, dikatakan ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat Allah meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu jadi Maria, menurut Bapak Ibu ini berita baik atau berita buruk? Ya. Surga berkata ini berita baik. Tapi bisa menjadi berita buruk karena sebuah pertimbangan-pertimbangan, sebuah kondisi, sebuah nilai hidup di dalam masyarakat, sebuah budaya yang ada di dalam masyarakat. Betul? Ya. Tapi dari surga ini berita baik. Ya. Tapi yang menerima bisa jadi apa yang baik menurut surga bisa jadi buruk menurut kita. Ya, karena apa? Karena tradisi Yahudi bahwa mereka yang mengandung di luar pernikahan itu layak untuk dihukum mati, dirajam dengan batu.
Karena itu disebut perzinahan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Maria. Maria kemudian berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya. Bagaimana mungkin? Tidak bisa saya hamil kalau saya belum punya suami. Bapak Ibu setuju hal itu? Ya. Tidak mungkin seseorang wanita tiba-tiba mengandung tanpa dia menikah. Ya, tanpa dia punya suami. Ya, tanpa dia berhubungan intim dengan lawan jenis. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Dan Maria berkata seperti itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Aku belum bersuami. Fair, saya percaya itu hal yang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari coba kita merenungkan sejenak. Ya, di dalam kehidupan kita pun, ya, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita sadari itu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita, alias mustahil. Ya, kenapa? Karena kita sadar akan kemampuan kita sadar keterbatasan kita. Bahkan beberapa sadar keadaannya, sehingga keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang kita sadari itu ada dalam hidup kita, itu kemudian memberikan konfirmasi, memberikan kesaksian kepada kita bahwa hal itu mustahil terjadi dalam hidup kita. Beberapa orang berpikir begini, saya ini cuma lulusan SD. Dan sekarang kerja cuma sebagai karyawan yang cuma disuruh-suruh saja. Gaji di bawah 1 juta. Rasanya mustahil bisa punya rumah. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu kalau dikasih gaji 1 juta 1 bulan, sudah menikah. Bukankah memiliki rumah tuh kayaknya sebuah hal yang mustahil, betul? Gak mungkin. Ya 1 juta untuk satu keluarga aja gak cukup. Bagaimana berangan-angan besar mau punya rumah. Oh harus punya iman yang besar. Iya kan? Kadang-kadang kita memaksa diri kita harus punya iman yang besar. Harus iman yang besar atau harus iman yang benar? Nah hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita kemudian menaklukkan kemustahilan. Ya. Maria bilang gini, mustahil saya bisa hamil tanpa suami. Dan faktanya dia hamil tanpa suami. Berarti yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, bagaimana kita kemudian menaklukkan beragam-ragam kemustahilan dalam hidup kita? Supaya itu menjadi sebuah realita. Ya, mustahil suami saya bertobat, mustahil suami saya ke gereja, mustahil suami saya menjadi suami yang baik, menjadi papa yang baik, menjadi pria yang bertanggung jawab, mustahil istri saya berubah, mustahil kesehatan saya bisa disembuhkan. Banyak hal yang mustahil karena kita kemudian mengaitkan hal itu dengan kondisi kita, dengan keterbatasan kita, dengan ketidakmampuan kita. Maka kita akan selalu berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu, Maria juga mengatakan hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya dengar seorang pria memberikan kesaksian. Ya, dia cerita-cerita saja. Waktu kita tanya, ya, dia cerita bahwa dia kena kanker. Kanker stadium 4. Stadium akhir gitu. Tapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan. Ini stadium akhir Bapak Ibu. Ya, kondisinya ya secara fisik menurun. Ya, dia bilang nggak bisa lagi begadang malam-malam gitu. Terus dia cerita, saya tanya sama dokter, dokter, saya ini kan stadium 4, stadium akhir. Ya, apa pantangan yang harus saya hindari? Wah, ya kan? Untuk apa? Supaya menjaga kesehatan.
ya, supaya tidak memperparah kondisi kansernya gitu. Ya kan jadi biasa kan kita tanyakan, dok pantangannya apa yang harus dihindari, apa yang tidak boleh dimakan. Dokter bilang apa? Tidak ada pantangan, makan saja. Ya kan? Lalu dia mulai berpikir, jangan-jangan, kita kan suka berasumsi kan, ini jangan-jangan karena stadium 4, gak bisa tertolong. Jadi dokter bilang, selagi masih ada kesempatan, makan saja. Karena nanti ada satu saatnya gak bisa makan lagi. Walaupun nanti pas waktu cengbeng ada orang-orang yang kemudian kasih makanan yang enak-enak, tetap gak bisa makan. Jadi selagi masih ada kesempatan, makan. Gitu. Ya, dokter bilang gini, bener dok. Iya, gak ada pantangan, makan saja. Ya, tapi cuma ada satu. Loh ada berarti pantangan dok. Gitu kan. Jadi kan ada satu, dia bilang gini, jangan makan yang bakar-bakaran yang setengah matang. Nah, gitu. Selebihnya makan semua. Wah, gitu. Dia cerita Bapak Ibu. Tapi yang kemudian dia sampaikan kepada kami waktu dengar itu, dia bilang begini, yang paling membuat saya tenang dalam hidup ini adalah karena saya sudah punya juru selamat. Itu saja. Saya sudah punya Yesus. Saya tenang. Gitu. Saya berdoa minta Tuhan, saya minta mujizat-Mu. Aku minta kanker ini sembuh. Bisakah Tuhan menyembuhkannya? Sangat bisa. Bisakah dokter menyembuhkannya? Dokter bilang, udah makan saja gitu. Di luar kemampuan medis, di luar kemampuan dokter. Kalau itu terjadi, dokter selalu bilang apa? Itu mujizat. Jadi Bapak Ibu, jawaban atas semua kemustahilan itu mujizat. Setuju Bapak Ibu? Mujizat. Kenapa? Karena yang mustahil itu selalu bagiannya Tuhan. Bukan bagiannya manusia. Manusia sangat terbatas. Betul? Manusia itu tidak punya kuasa atas apapun. Ya, kita bilang saya berkuasa atas semua perusahaan saya. Tiba-tiba krisis datang, wah, kita nggak bisa kendalikan perusahaan kita. Tiba-tiba bangkrut. Ya, kita berkuasa atas kesehatan kita. Ya, datang virus corona, semuanya kemudian menjadi takut dan khawatir. Ya kan? Kita itu tidak punya kuasa atas apapun, bahkan atas diri kita. Nah, Bapak Ibu kita harus sadar itu. Betapa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba pikir-pikir. Ada enggak hal-hal yang mustahil yang Anda pikir gini, mustahil aku dapatkan dalam kehidupan ini, ya. Dan panca indera kita, ya, keadaan di sekitar kita memberikan kesaksian, konfirmasi bahwa itu enggak mungkin terjadi. Misalnya, ya tadi saya bilang pendidikan kita rendah, masa sih saya bisa sukses? Iya kan? Saya nggak punya fasilitas, gaji cuma 1 juta, masa sih saya bisa punya rumah gitu? Ya, nggak mungkin. Dulu saya berpikir begitu Bapak Ibu. Jadi full time, gaji di bawah 1 juta. Sampai nggak berani berangan-angan berharap nanti punya rumah. Loh, Bapak Ibu, karena bagi saya itu nggak mungkin. Bagaimana caranya menabung? Bagaimana caranya mengelola keuangan? Ya, karena setiap bulan aja nggak cukup. Bagaimana mau menabung? Malah yang ada di tabungan malah dikuras. Itu mustahil bagi saya, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan mau melatih kita supaya kita kemudian melihat dan kemudian tahu bagaimana cara menaklukkan kemustahilan dalam hidupmu dan menjadikan itu tidak mustahil. Supaya kalau itu terjadi, kita sadar itu bukan kekuatan kita, bukan kuasa kita, itu bagiannya Tuhan. Kenapa? Karena bagian yang kita bisa kerjakan itu yang tidak mustahil. Yang mustahil selalu bagiannya Tuhan. Nah,
Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita belajar dari Maria. Bagaimana kemudian menaklukkan kemustahilan. Dan membuat itu menjadi mustahil. Terjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu. Ya, Maria berkata bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi. Karena aku belum bersuami. Dia menyodorkan sebuah fakta bahwa tidak mungkin bisa terjadi. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa Maria memiliki iman yang benar. Tadi saya sudah katakan bahwa mujizat adalah jawaban atas semua perkara-perkara yang mustahil. Betul Bapak Ibu? Ya. Selalu begitu, hal yang mustahil terjadi, tiba-tiba terjadi. Orang bilang itu mujizat loh, itu mujizat. Seharusnya dia itu tidak bisa disembuhkan. Ya, itu kalau bukan Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin pendidikan terbatas, orang tua miskin. Ya, bahkan dia terlilit sama hutang. Kok bisa sukses? Rahasianya apa? Karena menurut ukuran dan perhitungan manusia itu tidak mungkin. Tapi kemudian dia menjadi sukses. Waktu ditanya dia cuma bilang ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa semua mujizat yang kita baca di dalam Alkitab, tahu Bapak Ibu apa pemicunya? Iman. Betul? Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. 4 orang sahabat gotong temannya supaya bisa ketemu sama Yesus. Berangkat dari apa? Percaya Yesus bisa buat mujizat. Betul? Percaya Yesus bisa sembuhkan. Percaya yang lumpuh bisa berjalan. Kalau enggak percaya ngapain repot-repot bawa temannya? Betul enggak? Selalu berangkat dari sebuah keyakinan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maria sudah bilang tidak mungkin. Tapi malaikat bilang gini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setuju. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Betul kan? Begitu malaikat bilang ini. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu mustahil bagimu. Tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Maria langsung bilang begini. Yes. Jadilah. Aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tahu. Jelas bahwa Maria adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bapak Ibu lihat. Dia itu dipilih bukan tidak ada wanita-wanita saleh yang lain, betul? Ada banyak wanita pada waktu itu, ya, yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, banyak Bapak Ibu. Tapi kemudian Maria terpilih. Saya percaya selain perkenanan Tuhan, karena Tuhan tahu hati Maria. Tuhan tahu seberapa Maria mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Makanya pilihan Tuhan jatuh kepada dia. Karena Tuhan tahu nih, Maria pasti selalu setuju dengan rencanaku. Maria itu mengenal Tuhan. Bapak Ibu nanti kalau baca ya di ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana kemudian Maria menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dia berkata, Tuhan itu memperhatikan kerendahan hati hambanya. Dia kemudian menguraikan apa yang Tuhan lakukan sebagai perbuatan yang besar. Dia berkata Tuhan itu tidak lupa sama Israel. Tidak lupa perjanjiannya dengan Abraham. Bayangkan Bapak Ibu. Dia tahu semua kebenaran-kebenaran, berpegang pada janji Tuhan. Begitu hal itu terjadi dalam hidupnya, semua firman, semua kebenaran yang menjadi landasan dia berpegang pada kepercayaan kepada Tuhan itu kemudian keluar dari mulutnya. Ya, ingat apa yang keluar dari mulut itu ungkapan dari hati, ya. Sekarang banyak orang tidak mengungkapkannya dengan mulut, tapi mulai menuliskannya di media sosial.
Ya, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi apa yang kita baca, kita tahu, apa yang kita dengar, kita tahu, itulah yang ada di dalam hati seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita tahu bahwa Maria percaya kepada Tuhan, bahkan dia menyebut dirinya gini, aku ini hamba Tuhan. Tuh, aku ini hambanya Tuhan. Dia sadar, dia milik Tuhan. Itu sebabnya dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Imannya semakin diperkuat ketika dia mendengar malaikat berkata begini, Elisabet sanakmu, juga sedang mengandung. Dan ini bulan yang ke-6. Dia yang disebut mandul. Loh, mandul kok bisa hamil? Itu mujizat. Betul Bapak Ibu? Mujizat kan? Dokter tidak mungkin bilang gini, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu dia mendengar, loh, sepupuku hamil. Karena itu butuh jarak yang jauh. Ya. Johan pernah share ini 100 kilo lebih untuk dari Nazaret pergi ke tempatnya Elisabet. Itu jaraknya jauh. Jadi mungkin waktu itu belum ada WhatsApp. Jadi nggak ada berita sampai. Nggak tahu. Tiba-tiba malaikat bilang ini, udah hamil yang ke-6 bulan. Imannya semakin dikuatkan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Hati-hati dengan berita yang kita dengar. Kalau salah berita, salah kehidupanmu. Salah keyakinan yang kau dengar. Salah juga perilaku yang akan kau kerjakan. Kalau semuanya salah, kau pasti akan ada di jalan yang salah. Kadang-kadang kita berpikir hanya melihat dari sisi kita. Yang benar itu kayak ini, kayak gini, kayak gini. Kita tidak pernah konfirmasi bagaimana dari sisi orang lain. Ya. Sehingga kita cuma melihat kebenaran diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, nah mari coba kita lihat ini Bapak Ibu. Kemustahilan terjadi ketika Anda menolak untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Dan Anda bertindak dengan cara dan kekuatan di luar Tuhan. Makanya mustahil terjadi. Kalau kita melihat dari cara pandang kita, banyak hal yang kemudian memberikan konfirmasi kepada kita bahwa itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin keluargamu bisa dipulihkan, tidak mungkin suamimu bisa bertobat, tidak mungkin istrimu bisa berubah, tidak mungkin ekonomimu bisa meningkat, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin dan tidak mungkin. Karena kita melihat dari cara mandang kita, kita cuma melihat dari sisi kita, dari keterbatasan kita, dari ketidakmampuan kita, kita lupa melihat dari cara Tuhan melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan yang lebih parah adalah kemustahilan itu terjadi ketika kita mencoba menggunakan cara kita dan bukan cara Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir cara kita lebih baik. Dan cara Tuhan kadang-kadang aneh dan tidak masuk akal. Dan kita tidak mau itu. Makanya tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Karena memang itu mustahil terjadi dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kita coba pakai kekuatan kita. Bukan kekuatan Tuhan. Baca semua Alkitab, semua yang rasanya sudah diperjuangkan oleh manusia. Itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak mendatangkan hasil. Contoh, Petrus dan kawan-kawan. Sepanjang malam mereka telah menjala ikan. Dan itu profesi mereka. Mereka kembali tanpa hasil satu pun. Mereka hari itu menjadi nelayan yang gagal. Sudah coba ratusan, mungkin ribuan kali menebar jala dan tidak dapat apa-apa. Tapi hari itu,
Yesus datang. Kemudian Yesus mengajar. Ingat, iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengar. Lalu Tuhan bilang begini, Petrus, agak ke dalam sedikit, tebarkan jalamu. Tuhan, udah sepanjang malam kami ini cari ikan. Cari ikan itu di malam hari, bukan di siang hari. Apalagi di tempat yang tidak terlalu dalam, terang. Itu ikan larinya ke tempat yang lebih dalam lagi. Gitu. Tapi karena kau yang suruh. Loh, punya iman. Aneh sih, tidak masuk akal. Ya, apalagi gini, yang suruh tukang kayu. Ya kan? Loh, ini jangan-jangan coba-coba. Enggak. Tapi waktu dia mendengar firman. Lagi-lagi gini, iman. Iman yang punya dasar perkataan Tuhan. Bukan imannya kita. Kadang-kadang kita ini punya iman, ya, tapi iman yang berdasarkan kemampuan kita. Ya, pokoknya bisa, pasti bisa, ya kan? Para motivator kan gitu. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Sehingga apa? Kita berupaya dengan kekuatan kita. Mungkin temannya juga bilang, ayo Petrus satu kali lagi, Yohanes sekali lagi, coba di sebelah sana, coba sebelah sana, coba sebelah sana. Enggak ada hasil. Menyerah. Tapi waktu mereka dengar Yesus mengajar. Kenapa Yesus datang tidak langsung bilang begini, tebarkan jala gitu, langsung kan? Supaya kalau mujizat terjadi, orang yang dengar lebih gampang percaya. Setuju Bapak Ibu? Ya kan? Oh, sudah lihat mujizat kan gampang orang percaya. Oh, keren ini, yang kayak begini ini tidak ada nih. Enggak, Yesus enggak langsung buat mujizat. Dia mengajar perkataan-perkataan Tuhan lebih dulu. Supaya orang mendengar pengajaran, mendengar firman Tuhan, iman timbul. Dan iman harus dinyatakan dalam tindakan. Banyak orang ngomong, aku percaya Tuhan, tapi tidak pernah lakukan apa yang Tuhan minta. Aku percaya Tuhan, tapi tidak pernah taat sama firman. Tapi ngomongnya, aku percaya. Makanya Yakobus bilang ini, iman tanpa perbuatan nol besar. Pada hakikatnya mati, tidak ada hasil, nggak ada buah. Ngomong tok percaya, ngomong tok mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kita semua nggak ada yang sempurna, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Di beberapa titik kita bisa gagal, di beberapa titik kita bisa lalai. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kemudian kita berkata, ya memang begitulah saya. Bapak Ibu, Tuhan mau kita terus bergerak sesuai dengan tuntunannya. Amin. Nah, coba kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Mereka tanya, guru, ya, kenapa kami nggak bisa melakukan? Ya. Orang yang anak sakit ayan itu yang dikuasai oleh roh jahat, mereka sudah usir-usir tidak bisa. Sampai kemudian Yesus turun ya bersama dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus setelah bertemu dengan Musa dan Elia di gunung. Ya, Yesus turun, mereka kemudian tanya, kok kami nggak bisa ya? Yesus bilang, karena kamu apa? Kurang percaya. Imanmu kurang. Nah, nanti saya perjelas. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ya, iman sebesar biji sesawi. Bukan seperti, tapi sebesar. Ya, sebesar biji sesawi. Kalau seperti ya, seperti biji sesawi. Tapi kalau sebesar biji sesawi, Bapak Ibu tahu, itu beda loh, seperti sama sebesar. Seperti itu cuma mirip. Yesus sudah bilang seperti, sebesar biji sesawi. Ya, biji sesawi itu kalau ditanam, kemudian dia menjadi pohon yang besar dan dia menjadi yang paling besar dari semua jenis sayuran. Jadi, kecil memang, tapi kemudian punya dampak yang besar.
bisa menjadi besar, bisa memberi manfaat. Jadi bukan seperti ya, sebesar. Dibedakan. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Awalnya mustahil, ya kan? Tapi kemudian karena kamu percaya, itu tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kamu kurang percaya, itu jadi mustahil. Itu jawabannya. Iya. Bapak Ibu, jadi kalau kita tidak punya iman, maka semuanya akan menjadi mustahil. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, tak akan ada yang mustahil bagimu. Yesus konfirmasi lagi dalam pengajarannya. Ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Oh, jadi kurang percaya itu artinya begini, masih ada kebimbangan. Tuhan bisa tolong enggak ya? Ini masalah besar, ini masalah sulit. Tuhan mampu enggak ya? Tuhan mau enggak? Tuhan mau, Bapak Ibu. Karena Dia mengasihi kita. Tuhan mampu karena Dia Tuhan yang berkuasa. Jangan ragukan Tuhan. Setuju, amin? Bapak Ibu, ya. Nah, Yesus bilang, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Artinya, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, jangan beriman pada kemampuan dirimu sendiri. Saya punya iman, saya pasti bisa. Loh, itu mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri, Bapak Ibu. Ada 5 hal ya yang seringkali kita kemudian mempercayai itu sepertinya Tuhan memang mengajarkannya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Ya, itu semua itu kemudian beriman, membangun keyakinan pada diri sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, ikuti hatimu. Follow your heart. Ikuti kata hatimu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus berkata, ikuti aku. Nah, banyak orang bilang, udah ikuti aja apa kata hatimu. Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata, hati itu licik. Betul? Hati itu licik dan jahat. Siapa yang dapat bisa menyelami hati manusia? Di mulut bisa ngomong manis gitu. Tapi hatinya penuh kebencian, kemarahan, kepahitan. Tapi muka bisa dibuat seperti malaikat. Tidak ada yang bisa menyelami hati manusia. Jadi Yesus tidak pernah mengajar gini, ikuti kata hatimu. Nah, Yesus bilang gini, ikuti aku. Belajar daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apalagi? Jadilah dirimu sendiri. Wah, sering kan kita dengar, jadi dirimu sendiri. Yesus bilang gini, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Pikul salib dan ikut aku. Kita tuh diminta jadi seperti Yesus. Tapi di luar sana bilang, jadi dirimu sendiri. Iya sih, kita gak perlu niru orang lain. Ya kan? Jadi diri sendiri, tapi berkacanya kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi diri sendiri artinya saya gak mau niru orang lain. Saya cuma mau niru Yesus Kristus. Ya, apalagi? Percaya diri sendiri. Wah, membangun percaya diri sendiri, punya keyakinan sama diri sendiri. Yesus bilang apa? Percayalah kepadaku. Sebab tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14, Yesus bilang jangan bimbang, jangan takut.
Percaya kepadaku, percaya juga kepada Allah. Tapi tidak pernah Tuhan bilang percaya pada diri sendiri. Coba lihat semua yang saya katakan itu semua mengarah pada diri sendiri. Ikuti kata hatimu, ya, percaya dirimu sendiri, ya, apalagi jadilah dirimu sendiri. Semua mengarah pada diri sendiri, diri sendiri. Padahal Alkitab melarang kita, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Oh, tapi kemudian kebenaran coba dipelesetkan dan kita kemudian mempercayai. Ya, percaya diri sendiri. Bapak Ibu percaya itu kepada Tuhan. Kemampuan kita itu terbatas. Apalagi hidupi kebenaranmu sendiri. Oh, banyak orang kemudian berpegang pada kebenarannya. Ya. Tidak mau mengikuti kebenaran Tuhan. Orang-orang Yahudi bicara tentang kebenaran, Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran. Kalau kau tahu kebenaranku, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti Bapak Ibu, kebenaran itu selalu begini, membuka semua yang terselubung, melepaskan semua ikatan, termasuk kebenaran diri sendiri, termasuk kebenaran-kebenaran leluhur kita, ya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kebenaran itu kalau datang, ya, kadang-kadang datang sebagai sebuah berita yang menyenangkan, sebagai sebuah janji. Tapi tahukah Bapak Ibu, kadang-kadang kebenaran juga datang seperti pedang yang bermata dua. Pedang itu, Bapak Ibu tahu kan? Kadang-kadang sakit kalau kena. Tapi dia melepaskan dan memberikan kemerdekaan. Banyak orang menolak kebenaran yang kemudian harus membongkar kebenaran dirinya sendiri. No. Tetap bertahan pada kebenaran diri sendiri. Apakah mereka punya ayat? Yes, mereka bisa pakai ayat. Tapi mereka lupa untuk seimbang waktu melihat kebenaran firman Tuhan. Katanya ikut Tuhan pasti kaya. Jangan lupa Alkitab juga ajar. Supaya kita hidup, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita mesti seimbang. Kalau enggak mesti datang penyesatan. Bapak Ibu, keyakinan yang seringkali dibangun lagi. Selama kamu bahagia, itu yang paling penting. Alkitab berkata, Yesus bilang begini, apa gunanya seorang mendapatkan semua kekayaan dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Hati-hati dengan kemudian kita menempatkan iman dan keyakinan kita. Bapak Ibu selalu berkacalah kepada firman Tuhan. Iman yang benar itu iman yang mempercayai Tuhan. Bahkan ketika fakta menentangnya. Ketika fakta, keadaan berbeda dari apa yang kita harapkan. Tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang benar, percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Waktu malaikat bilang gini, kau akan mengandung, itu bukan hal yang menyenangkan untuk diterima. Tapi karena itu perkataan Tuhan, lalu ditutup dengan begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dikasih kesaksian, bahkan yang mandul sudah hamil 6 bulan, sanakmu Elizabeth. Bapak Ibu, Maria langsung setuju dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Percaya pada kasih Tuhan, bukan pada kasih kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita. Seringkali kita berdasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah banyak melayani, saya sudah banyak memberi, saya sudah banyak lakukan ini. Seolah-olah Tuhan berhutang. Keyakinan kita untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia berkata, kita mengasihi firman Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan
lebih dulu mengasihi kita. Kita menjadi berkat karena Tuhan memberkati kita. Tuhan selalu lebih dulu Bapak Ibu. Ya, percaya. Iman yang benar itu percaya pada kemampuan Tuhan. Bukan kemampuan diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu. Kita belajar dari Maria. Bagaimana kemudian menaklukkan kemustahilan menjadi sesuatu yang mustahil. Yang kedua, mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Mengizinkan Roh Kudus melakukan karyanya. Waktu Maria berkata begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat langsung berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Akan menaungi engkau dan kuasa Allah akan membuatnya itu terjadi. Bapak Ibu, jadi mengubah kemustahilan menjadi mustahil bukan pekerjaan kita. Itu bagiannya Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Karena kita sadar kemampuan manusia itu tidak bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kemampuan kita tidak mungkin bisa melakukannya. Malaikat bilang, hanya Tuhan saja yang bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Setelah itu Bapak Ibu, kalau kita membaca Markus 9 ayat 23, Yesus berkata, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Catat ini baik-baik. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Bukan percaya pada kemampuan diri. Tidak salah mengembangkan diri. Tapi Bapak Ibu harus menaruh keyakinanmu, imanmu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Yesus berkata, orang yang percaya, dia menyasar kepada pribadi-pribadi yang percaya, yang beriman kepada Allah, yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga bagi saya tidak ada yang mustahil. Kok bisa? Karena yang membuat yang tidak mustahil menjadi yang membuat yang mustahil jadi tidak mustahil adalah Allah yang saya percayai. Bapak Ibu bisa tangkap maksudnya? Ya, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil karena dia percaya bahwa yang mustahil akan dikerjakan oleh Allah yang dia percaya, yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi semua kemustahilan kemudian menjadi tidak mustahil karena kita memberi ruang kepada Tuhan melakukan bagiannya. Jadi kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, coba catat semua masalah-masalahmu. Pasti Bapak Ibu akan temukan begini. Ini tidak mungkin bisa terjadi. Itu pindahkan ke sebelah. Bagiannya Tuhan. Waduh, masalahku ini rumah selalu kotor. Itu bukan bagiannya Tuhan. Itu bagiannya saya. Karena saya mampu membersihkan rumah. Suami tidak bisa berubah kasar, jahat. Udah. Kita gak bisa mengubah suami kita. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita percaya, doakan, serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sehingga yang mustahil itu begitu disentuh oleh Tuhan. Jadi gak mustahil. Loh, kok berubah sekarang ya? Loh, pekerjaan Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu? Pribadi Roh Kudus itu ada di dalammu. Waktu Maria ketemu malaikat, Roh Kudus belum dicurahkan, belum tinggal selama-lamanya dalam diri orang percaya. Tapi hari ini Bapak Ibu, sejak peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Artinya Bapak Ibu, kalau ada pribadi Roh Kudus, artinya gini, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena kita punya iman yang benar. Percaya
Tuhan sanggup lakukan. Yang ini aku gak bisa lakukan. Gak usah ngoyo, gak usah paksa. Karena memang bukan bagianku. Ini mustahil, ini bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi harus dipilah-pilih mana bagian kita, mana bagiannya Tuhan. Betul? Ya, mau bahagia, mau berhasil, mau apa, kan ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kitab Amsal pasal 3 kan saya sudah ajar. Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Lakukan bagianmu, nanti ada bagiannya Tuhan Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu tanya sama petani. Waktu dia menabur benih, dia percaya enggak itu akan tumbuh? Hah? Percaya. Ya kan? Bapak Ibu percaya itu pasti akan tumbuh? Percaya kan? Enggak bilang ini edan, nabur-nabur gitu. Ya, enggak kan? Bapak Ibu percaya, yang melakukan juga percaya. Nah pertanyaan saya, siapa yang menumbuhkan? Emang setiap malam dia diam-diam tarik-tarik. Ayo naik, ayo akarnya dikeluarin. Gitu? Enggak. Ada bagiannya Tuhan. Betul? Yang menumbuhkan itu Tuhan. Bagian kita menabur, siram. Yang menumbuhkan Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus berkarya. Ayatnya ada? Ada. Malaikat bilang Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Tuhan bekerja di dalam Maria melalui Maria untuk mengerjakan yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang terakhir Bapak Ibu. Kalau mau mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Bapak Ibu harus siap menjadi pelaku kebenaran. Jangan cuma ngomong, aku percaya, Tuhan bilang bahwa apa saja yang dikerjakan oleh orang benar pasti berhasil. Tapi Bapak Ibu tiap hari tidur saja. Ya, tidur nonton pegang HP, tidur nonton pegang HP, enggak kerja. Tidak bisa Bapak Ibu. Harus siap menjadi pelaku kebenaran. Coba kita lihat apa yang Maria lakukan. Ayat 38. Maria begitu malaikat menyampaikan perkataan Tuhan. Menyampaikan kehendak Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia bukan hanya berkata iya kepada kehendak Tuhan. Dia bukan hanya berkata iya pada rencana Tuhan. Dia menghidupi kebenaran yang dia sedang jalani. Dia tiba-tiba tidak berubah pikiran. Sorry Tuhan, nggak bisa. Waktu dia berkata iya, dia tidak pernah berpaling dari apa yang dia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria memberikan sebuah penyerahan hidup yang totalitas kepada Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa definisi hubungan-hubungan kita dengan Tuhan. Gembala dengan domba, betul? Kemudian sahabat, Tuhan menjadi sahabat buat kita. Tapi ini deskripsi yang berbeda. Maria mendefinisikan hubungannya dengan Yesus, dengan Tuhan, sebagai seorang budak perempuan, seorang hamba yang adalah milik majikannya, seorang hamba yang hanya memberikan telinganya kepada suara tuannya. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, ya. Saya lupa ayatnya di mana. Seorang hamba itu memperhatikan telunjuk tuannya. Gitu. Jadi dia selalu lihat gini. Kalau tuannya bilang ke sana, dia langsung ke sana. Tuannya bilang ini, dia datang. Jadi selalu fokus kepada tuannya. Mendengarkan dan melakukannya. Bukan hanya dengar. Coba Bapak Ibu punya karyawan, punya pembantu. Mbak sini. Gitu. Tapi di situ terus. Ya kan? Lama-lama kan nadanya tinggi. Mbak, sini. Iya Tuhan, tapi tetap di situ. Kira-kira respon saudara gimana?
Padahal harapan kita adalah waktu dia berkata iya, dia melakukan apa yang kita mau. Setuju Bapak Ibu? Maria berkata, iya Tuhan. Dan dia melakukan semuanya sampai selesai. Dengan segala konsekuensi dan resiko yang ada di dalamnya. Maria punya hak enggak untuk berkata tidak kepada Tuhan? Sebenarnya ada sih ya. Kalau dia bilang, aku enggak berani Tuhan. Aku enggak siap. Maka anugerah itu akan pindah ke yang lain. Ya, tapi dia tahu bagaimana seorang hamba menundukkan diri kepada tuannya. Dan itu butuh kerendahan hati. Makanya di dalam nyanyian Maria, Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria itu seorang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maria sadar bahwa dia perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan. Waktu kita berkata iya kepada Tuhan. Bapak Ibu harus menjadi pelaku kebenaran. Semua kebenaran firman Tuhan harus dilakukan. Oke. Maria tahu hukum Taurat. Dia tahu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Dia tahu itu. Dia menguasai semua orang-orang Yahudi sejak masa kecil diajar menghafal hukum Taurat. Dia tahu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Dia tahu itu sebabnya dia menyatakan kasihnya dengan berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Yesus bilang, kau pasti akan melakukan semua perintahku. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bapak Ibu, bukankah benar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Ya. Nah, benar juga ketika kita berkata iya kepada kehendak Tuhan. Maka kita akan melihat yang mustahil akan jadi tidak mustahil. Ya, Maria mengetahui akibat yang penuh dari apa yang dia katakan. Tapi lihatlah, setelah dia mengambil keputusan, dia tidak pernah berpaling ke belakang. Dia menghidupi kebenaran dan membayar harga untuk semuanya. Karena dia sadar, aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Mau melihat ketidakmustahilan Bapak Ibu? Amin. Mau melihat ketidakmustahilan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dalam perjalanan hidupmu. Satu, milikilah iman yang benar. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataannya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Yang ketiga, jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kau mengerjakan firman Tuhan, kau akan melihat bahwa firman Tuhan itu akan menghasilkan buah. Firman itu tidak mungkin gagal dan selalu terjadi sempurna segera di bumi dan di surga. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Thank you Jesus. Thank you. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa keadaanku seperti ini? Kalau Bapak Ibu ingin mendengar jawaban Tuhan, dia cukup menyodorkan tangannya yang berlubang paku dan berkata, aku mengasihi Engkau, itu sebabnya aku mati bagimu. Aku mengasihi Engkau, itu sebabnya aku memberikan nyawaku kepadamu.
Di surga banyak malaikat yang Tuhan bisa perintahkan untuk mati menggantikan saudara. Tuhan punya kuasa untuk melakukan apapun. Tapi dia terikat dengan janjinya. Dia mengasihi manusia dan dia memberikan yang terbaik yang dia punya untuk mendapatkan saudara kembali menjadi miliknya. Yang dia berikan adalah anaknya sendiri. Paulus berkata, kalau anaknya saja dia berikan, masakan soal berkat dan yang lainnya. Tuhan akan tahan itu dari hidupmu. Kenapa kita mengalami banyak hal-hal yang mustahil? Jangan-jangan iman kita itu bersandar pada kemampuan dan kebenaran diri sendiri, bukan kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan-jangan kita tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja. Kita lakukan dengan cara kita. Atau jangan-jangan kita suka berkata iya kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah taat kepada firman-Nya. Maria punya iman yang benar. Maria mengizinkan Roh Kudus menyatakan karyanya lewat hidupnya. Maria bukan hanya berkata iya, Maria melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dia tidak berpaling, dia menyelesaikan semua panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa di surga. Banyak hal yang mustahil yang kami lihat dalam hidup kami. Tapi setiap kali kami memandang salib Kristus, kami tahu Tuhan sudah mengubah semuanya menjadi kebaikan bagi kami. Kami tahu Tuhan sudah menggantikan kutuk menjadi berkat dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang kaya rela jadi miskin supaya kami diperkaya dalam kemurahan hati-Mu. Kami yang adalah hamba dosa sekarang menjadi hamba Tuhan. Banyak hal yang baik yang kami terima setiap kali kami memandang salib-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan bersungut-sungut mengeluh, mengucapkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman-Mu. Tapi biarkan iman kami dinyatakan lewat perkataan dan tindakan sebagai bentuk kami percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih, selidiki hati kami, tilik hati kami, ampuni dosa kami. Sekarang Tuhan, kami mau ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami kembali betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Kau bukan hanya mati buat kami, Kau bangkit memberi kemenangan kepada kami. Kami diberi kuasa untuk menaklukkan kemustahilan karena ada pribadi Tuhan di dalam kami. Berkati roti dan anggur untuk mengingatkan kami tentang tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecah, darah yang ditumpahkan untuk menanggung dan menebus semua dosa kami. Layakkan kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan di dalam dan demi nama Yesus kami siap ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Darahmu sucikanku. Darahmu tebus dosaku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kami bisa manunggal di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami akan terus menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Kristus mengasihi kami. Kematian-Mu bukti kasih terbesar-Mu atas hidup kami. Bagi-Mu segala kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Roh Kudus yang setia, terima kasih terus memandu dan memimpin kami. Mengawal setiap perjalanan hidup kami. Untuk tetap ada dalam rencana Bapa di surga. Terpujilah namamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan, dan kebesaran. Kau layak untuk ditinggikan. Kau layak terima segala bentuk penyembahan kami. Karena Kau Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Dan kami mengasihi Tuhan yang telah menyatakan begitu banyak kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau bersepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Di masa-masa kampanye, di masa-masa persiapan untuk pemilihan presiden di tahun depan. Kami berdoa Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas kota, sia-sialah para pengawalnya. Kami tahu semua tetap dalam kendali Tuhan. Semua tetap di dalam kontrol Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, atas kota kami. Tuhan jugalah yang akan memberikan kepada kami pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh rangkaian perayaan Natal kami di sepanjang bulan ini, kami minta Tuhan terlibat di dalam segala persiapan sampai pada hari hanya sampai semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di surga.
bagimu segala kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita ada di tengah-tengah kita. Mari kita pulang membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, Dia menolong kita menaklukkan segala kemustahilan menjadi perkara-perkara yang ajaib yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.